yang selamat KMPI yang apa namanya atau pemuda-pemuda itu dari setiap anggota organisasi bisa SHMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bertemu kembali kita di podcastnya Lawyer Nusantara yang edisi hari ini sudah tidak terhitung lagi dalam jangka waktu hampir lebih kurang 3 bulan atau 4 bulan. Alhamdulillah subscriber dari Lawyer Nusantara sangat luar biasa karena dengan semakin meningkatnya subscriber, kami semakin semangat untuk meningkatkan kualitas podcast kami. Hari ini di acara Podcast Lawyer Nusantara, kita kedatangan seorang tamu yang jauh sekali dari selatannya Kabupaten Katingan, yang tidak asing lagi untuk di desa. Mereka adalah saudara Haji Surya. Selamat datang Pak Haji Surya. Selamat datang. Selamat datang di podcastnya Lawyer Nusantara. Gimana Pak Haji Surya? Saya panggil Pak Haji saja ya. Iya, gimana Pak Haji perjalanannya dari desa Pak Haji ke Kota Palangkaraya yang hari ini malam ini berada di ruang podcast Lawyer Nusantara yang sangat sederhana ini. Bagaimana Pak Haji perjalanannya? Mengesankan atau bagaimana? Oke, terima kasih. Ini saya diundang oleh Pak Mahdia dalam Lawyers Nusantara Podcast pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Kami datang jauh-jauh dari Kecamatan Katingan Kuala, ya Pagatan, Kabupaten Katingan. Yang mana perjalanan kami tadi dari Pagatan itu pakai longboat ke Sampit dulu Pak, kurang lebih 4 jam. Oke. Terus dari Sampit tadi pakai kendaraan ke ini kami ke Palangkaraya, iya. Kurang lebih 3,5 jam. 3,5 jam iya. Perjalanan. Itu dari Sampit Palangka. Dari Sampit Palangkaraya. Itu Dari 100 desa Pak Haji ke Pagatan, dari Pagatan baru ke Sampit, Sampit lagi ke Kota Palangkaraya. Iya. Itu semua melalui jalan darat atau Yang jalan darat antara desa kami aja, desa Kampung Keramat itu kurang lebih 3 km. 3 km. Ya terus arah ke Sampit kita pakai kendaraan air. Oh, klotok gitu Klotok, ya. longboat. Longboat. Ya. Sampai Sampit. Begitu di Sampit naik mobil lagi ke Palangkaraya. Ya. Berarti perjalanan hari berapa jam? Saya tadi sampai rumah di Palangka kurang lebih jam 5. Jam 5 sore. Berangkatnya? Berangkat jam 7, tapi itu Jam kita 7. bertahan sampai di Sampit. Berhenti. Artinya hampir 1 hari penuh Anggap perjalanan. 1 hari penuh. 1 hari penuh. Wah, luar biasa nih. Dalam perjalanan itu sebagian menggunakan alur sungai, ada sebagian juga menggunakan kendaraan, ada naik mobil juga. Oke. Untuk ke Kabupaten Katingan sendiri itu berapa waktu, berapa jarak perjalanan? Kalau kami ya akses jalan itu lebih mudah lewat Pagatan melewati Kabupaten Kautoringin Timur. Jadi ke Sampit dulu. Sampit dulu. Jadi ya. lewat Sampit baru ke Kasongan ke Palangkaraya. Oke. Tapi kalau kita lewat air ke Kereng Pekahi itu terlalu jauh. Terlalu jauh. Jadi harus lewat Sampit dulu lebih dekat. Untuk program dari pemerintah Kabupaten Katingan, akses jalan itu sangat penting sekali untuk masyarakatnya ataupun juga ya buat pemerintah sendiri pun saya rasa penting. Apakah ada sudah program dari pemerintah Kabupaten Katingan ataupun dari provinsi, karena ini kan menyangkut mengenai antar kabupaten, berarti adalah kewenangan dari provinsi. Apakah sudah ada program untuk jalan tembusnya ke sana itu? Ya, terima kasih. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Katingan itu alur Sungai Katingan itu dulunya hanya 4 kecamatan. 4 kecamatan. Ya, Kecamatan Katingan Kuala itu di Pagatan, Kecamatan Katingan Hilir itu di Kasongan, terus Kecamatan Katingan Tengah di Tumbang Sama dan Kecamatan Katingan Hulu di Tumbang Senaman. Jadi di sana udah tembus ini, udah tembus semua akses jalan darat, tapi sudah pemerintah Kabupaten Katingan bekerja sama dengan PBS yang ada di sana itu seperti PT Arjuna, PT Peyak itu jalan akses jalan sudah mulai digarap. Sudah mulai digarap. Jadi tetap pemerintah Kabupaten Katingan dalam hal ini
yang langsung kemarin Bapak Bupati Pak Sakarias Ah. memotong sapi bahkan sudah nih. Oh. Jadi mudah-mudahan nanti akses jalan yang lewat kebun sawit itu bisa nyampai ke selatan. Oke, Gitu, Pak. wah luar biasa. Berarti sudah ada program dan sudah dilaksanakan dengan ahjat, yaitu dengan pemotongan sapi. Ya, bahkan progresnya Sudah ada. Sudah ada. Oke, sangat luar biasa. Ini pemirsa perlu diketahui bahwa desanya Pak Haji ini yaitu berada di desa yang dipimpin beliau sebagai kepala desa, adalah desa Kampung Keramat ya. Iya. Kampung Keramat itu berada di paling ujung selatan Kabupaten Katingan. Nah, dari desa Kampung Keramat itu ada akses jalan daratnya menuju ke Pagatan. Itu lebih kurang perjalanannya berapa? Kalau saya rata-rata pakai sepeda motor itu 8 menit ya. Oh, sekitar lebih kurang 10 Anggap menit, 10 lah, 10 rata-rata menit 10 lah. menit ya. Bolak-balik perjalanan dari Berjalan sekali jalan. desa beliau ke Pagatannya. Nah, itu bisa dilalui jalan darat tapi tetap melalui peri. Gitu ya? Tidak, Pak. Tidak langsung Karena jalan darat ya? Desa Keramat itu sudah ditetapkan oleh Bapak Camat yang baru ya. Ah. Itu sudah menjadi desa kota, Pak. Oh, desa kota. Jadi Iya, Kelurahan Pagatan Hilir, Kelurahan Pagatan Hulu dan Desa Keramat ini dianggap sudah desa kota, Pak. Sudah Artinya desa dalam kota Pagatan. Oke, masih di dalam wilayah Kota Pagatan. Iya, itu sudah. sentral kota. Sentral, Ya, Pak. Oke. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Haji, karena aksesnya di Desa Keramat ini adalah menjadi sentral untuk di Kota Pagatan, termasuk dalam wilayah pusat pemerintahannya juga mungkin di Pagatan gitu ya. Dalam program ini pemerintah sudah mempunyai program untuk jalan tembus gitu ya, dan bekerjasama dengan PBS, perkebunan besar ya, swasta ya. Untuk jalan tembus ke Kabupaten Katingannya apakah sudah ada mulai penggarapan jalan atau bagaimana? Yang sepengetahuan dari Pak Haji selaku kepala desa di Katingan Kuala, di Desa Keramat, Kampung Keramat ya. Oh, kalau jalan tembus supaya akses jalan itu dari Kereng Pekahi itu kemarin sudah pernah dicoba waktu musim timur, Pak ya. Itu grup trail ya, itu mencoba jalan udah tembus Gelinggang sampai bahkan ke Tewang Kampung, Pak. Jadi tapi masih badan jalan. Badan jalan. Ya mudah-mudahan nanti Pak ke depan itu apa yang diharapkan oleh masyarakat wilayah selatan mendambakan memang. Oke. Mendambakan memang jalan darat yang mana dulunya sudah saya sampaikan dulunya 4 kecamatan Kabupaten Katingan karena Kecamatan Katingan Kuala itu termasuk kecamatan induk yang ada kan sekarang 13 kecamatan. Sekarang jadi kalau udah 4 dikurang 3 kan 9 kecamatan ini sebenarnya baru tapi mereka udah akses jalan darat tembus semua. Satu-satunya yang ini Yang belum? sama Mendawai. Jadi Mendawai pun pemekaran dari Katingan Kuala. Oke. Jadi Kecamatan Mendawai ini dulu pemekaran dari Kecamatan Katingan Kuala. Katingan Kuala. Oke. Itu. Oke, Pak Haji. Ternyata jarak tempuh tidak menghilangkan semangat untuk Pak Haji Surya dalam melakukan pengembangan di desa-desanya. Ya. Oke. Sebelumnya Pak Haji di sana katanya pernah menjabat sebagai camat. Camat itu camat Katingan Kuala ya. Ya. Oke. Berapa lama Pak Haji menjabat sebagai camat Katingan Kuala? Saya menjabat camat kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Ya. Wow. Luar biasa. 5 tahun menjabat sebagai camat yang membawahi beberapa desa di situ? Di situ membawahi 14 desa, 2 kelurahan. Desa, 2 kelurahan Ya. ya. Oke. Penduduk untuk populasi untuk di kecamatan itu sendiri itu berapa jumlah untuk yang Katingan Kuala? Kurang lebih itu Kecamatan Katingan Kuala 22.000. Wow, 22.000 ya. Ya. Oke. Kurang lebihnya. Kurang lebih 22.000 ya. Oke. Karena sudah pensiun, langsung melanjut ke menjadi kepala desa gitu. Bukan, kami begini, sebenarnya kami belum pensiun. Oh, belum pensiun. Jadi kami Oke. kemarin cuti. Jadi 6 bulan sebelum Pilkades, kami ya. cuti diberikan Pak Bupati cuti. Begitu cuti
27 November itu kami habis dan kami mulai dilantik oleh Bapak Bupati awal Januari. Jadi cuti, terus sampai ya mencalon, menang menjadi kepala desa, terus jalan actionnya mulai 1 Januari. 1 Januari mulai sampai sekarang. Mulai aktif sebagai kepala desa yang definitif gitu ya. Oke. Kenapa dari camat posisi ini kan artinya membawahi beberapa desa. Kok tiba-tiba Pak Haji mau nih menjadi kepala desa? Ada alasan apa kira-kira untuk yang bisa disampaikan Pak Haji di sini? Karena ini kan ada beberapa pertanyaan dari masyarakat juga. Kok mau setelah jadi camat, kok bisa mau menjadi kepala desa? Apa tujuan dan motivasi Pak Haji tersebut? Ini yang banyak bertanya ini Pak. Ya. Mungkin bisa gini Pak ya. Yang pertama, saya ingin, karena sudah purna ya Pak ya, ingin memajukan pembangunan di desa itu yang pertama. Oke. Yang kedua, bahwa menjadi kepala desa itu lebih berat Pak. Lebih berat. Maksudnya lebih berat tanggung jawabnya karena langsung dengan masyarakat. Dengan masyarakat. Jadi karena dulu kami hanya memimpin itu, walaupun camat maaf ya ini rekan-rekan camat mungkin kita merasakan kalau kita kan tidak langsung berhadapan dengan masyarakat. Oke. Jadi saya ingin mencoba langsung berinteraksi dengan masyarakat, dan langsung ikut membangun partisipasi pembangunan di desa, yang kami pimpin. Oke. Memang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Aspirasi masyarakat langsung diserap dan bisa diekspos. Iya, itu. Oke. Ada kendala nggak selama menjabat jadi kepala desa? Wah itulah Pak, yang namanya masyarakat kita tidak usah di kampung, di rumah tangga saja Pak. Kita punya anak 3, saya punya anak 3. Itu tidak usah di atas 3 ya, sampai 10, 8, 5. Jelas itu ada. Apalagi kita langsung berhadapan dengan mereka. Jadi saya berprinsip gini, memilih tidak memilih saya tetap saya bina, saya rangkul semua. Tidak ada lagi kamu tidak ikut saya. Jadi walaupun pro kontra terjadi di situ, tapi kita bersikap yang bijak. Tetap bersinergi. Oke, tetap dirangkul. Rangkul semua. Karena sebagai kepala desa dipilih oleh masyarakat dan siap untuk melaksanakan tugas sebagai kepala desa. Siap. Tanpa harus Anda dulu pemilih saya ataupun tidak. Jangan begitu Pak. Tidak ada istilah begitu. Bagus masyarakat sekali. Saya semua Pak. Oke. Dan sekarang program yang utama dilaksanakan Pak Haji Surya ini untuk di Desa Kampung Keramat apa? Apakah dari adanya pertanian atau bagaimana itu? Begini Pak, untuk desa itu kami punya satu wisata ya Pak, taman wisata yang namanya Sungai Kempeng itu yang bisa membuat Sungai Kempeng ya pantai Sungai Kempeng itu untuk bisa PAD untuk desa. Oke. Itu untuk kami, dari segi mananya? Itu kami setiap hari raya. Wisata ini ya? Wisata hari raya tahun baru itu Pak. Setiap hari-hari besar kami mengadakan kegiatan di sana. Ada kegiatan ya, setidaknya ada musiknya. Tapi momennya bukan untuk hari itu, pas mungkin H-2 setelah hari besar. Hari besar. H-2 memang H-1, H-2. Tidak waktu pelaksanaan hari itu tidak. Jadi kami untuk PAD kami. Dan ini terakhir kami ini Pak, karena kami itu kan Desa Kampung Keramat itu kan namanya 5 Pak. Kampung Keramat, Kampung Gadang, Kampung Pembuang, Pulau Niur, dan Kampung Mali. Nah itu dinobatkan sekarang dari 5 itu kan menjadi Kampung Keramat. Kampung Keramat. Nah ya sekarang kami lagi memugar Pak. Memugar keramat yang dulu diambil dari Desa Keramat, Keramat Arjan itu kami buat kubah, kami pugar sebagai ikon desa. Untuk ikon desa gitu ya. Ikon desa. Ada wisata religi, ada wisata keluarga, dan ada wisata pantai. Pantainya untuk yang dijadikan wisata itu apakah itu menyerupai pantai pasir putihnya kah, atau pantai yang sebagaimana pantai yang ada yang sekarang memang dikenal di seluruh dunia, itu ada pantai Bali, pantai Sanur, atau pantai Kuta, ataukah itu hanya pantai kecil yang memang untuk pengelolaannya perlu keahlian tersendiri untuk membuat biar itu bisa menjadi akses untuk di desa itu? Gini Pak, pantai wisata, kan maksudnya, tidak memanjang. Mungkin pantainya persis juga kayak di ujung Pandaran itu, tapi tidak sepanjang sana, hanya kurang lebih 1 kilo. Tapi yang bagus itu
di situ Pak ada pepohonan. Oh. Jadi akses jalan sepeda motor roda 4 pun tembus. Jadi di situ memang tempat orang berwisata dari transmigrasi dari mana-mana, tapi belum pernah disentuh Pak. Maksud saya belum pernah kita buat jadi apa namanya yang untuk tempat-tempat wisata secara khusus, gitu ya. Tempat hiburan-hiburan masyarakat yang dibangun melalui APBD belum ada. Ya, mudah-mudahan kami sudah menyampaikan kan Pak Camat, mudah-mudahan nanti Dinas Pariwisata itu bisa setidaknya memperhatikan kami di sana karena itu memang potensi sekali untuk dikembangkan. Berarti memang tujuannya tadi adalah menggali dari sektor wisatanya. Iya. Oke, selain daripada wisata, apa yang ada bisa digali untuk SDI, sumber daya alamnya di sana? Oh, kalau ini khusus Kecamatan Katingan Kuala, di sana kan sentra pertanian. Oh, sentra pertanian. Jadi sentra pertanian ini Kecamatan Katingan Kuala itu kurang lebih 7.500 hektar. Jadi 7.500 hektar itu untuk 2 kali setahun ya, 2 musim, bahkan ada yang 3 kali nanam. 3 kali nanam. Padi itu ya? Padi. Padi paritas apa ini? Paritasnya di situ yang bagus tuh ada hibrida, ada Inpari 32, Inpari 42, Maraton, bahkan ada Trisakti dan lain-lain. Jadi banyak jenisnya ya paritas. Banyak Pak, paritasnya banyak. Jadi itu rata-rata di sana karena kalau kita hibrida itu memang mencapai 5 ton ke atas per hektar. Per hektar, 5 ton ke atas. 5 ton ke atas itu kalau kita menggunakan paritas hibrida. Tapi kalau masih menggunakan seperti Inpari 32, 42 dan lain sebagainya, Maraton Trisakti, itu memang rata-rata 3,5. Kalau tidak ada gangguan hama. Gitu ya. Ya, per hektar. 3,5 ton per hektar. Ya. Oke. Itu padi basah kering. Ya, kering giling. Jadi giling, ya. Karena apa? Rendemennya rata-rata pun di sana kalau hibrida itu lebih tinggi. Jadi mencapai 70 kg per kuintal. Per kuintal. Nah, kecuali padi yang tadi itu, padi yang jenis Inpari itu bisa mencapai 60 sampai 62 untuk rendemen. Oh, untuk rendemennya itu ya. Oke. Untuk petani sendiri ini kan di samping dia mendapatkan paritas bibit yang baik, bagus, untuk pengadaan pupuknya itu bagaimana? Itu apakah memang di sana memang pernah kesulitan juga untuk mendapatkan pupuk atau bagaimana? Saya kira ini dilema Pak ya. Kalau pupuk bersubsidi kita selalu dapat di sana. Kebetulan saya waktu menjabat camat kan sebagai komandan Kosratani. Jadi sebagai Kosratani di sana kita memantau terus. Untuk pupuk itu sebenarnya selalu didistribusikan oleh distributor Pak ke penyalur. Tapi karena kota kita ini terbatas kota, sehingga tidak mungkin terbagi habis. Tapi kios tetap menyiapkan non subsidi. Tetap ada ya. Tetap, tapi masyarakat maunya subsidi terus. Sedangkan ketentuannya kan per orang kan hanya 2 hektar. 2 hektar ya. Tapi yang kadang-kadang si A punya 10 hektar mau subsidi juga nggak bisa. Jadi pemerintah sudah memberikan subsidi untuk pupuk itu, tapi kotanya memang kurang. Mudah-mudahan ditambah aja. Bukan tidak ada pupuk. Tapi memang artinya ini adalah PR buat pemerintah. Agar swasembada pangan itu akan meningkat, targetnya itu akan tercapai gitu ya. Artinya tidak lepas dari suplai pupuk yang lancar. Yang ini Pak, pihak Aneka Tani itu distributor itu sebenarnya selalu menyalurkan tepat waktu, tapi kadang-kadang antara Sapit dan Pagatan itu kan kendalanya lewat laut. Lewat laut ya. Kadang-kadang air surut, kapal tidak masuk, di sini waktunya memupuk. Nah, kadang-kadang para petani tidak pahamnya di situ. Nah, dengan nanti akses jalan darat sudah tembus, mudah-mudahan nanti tepat waktu itu aja. Tepat waktu. Berarti ini hanya kembali lagi kepada jalur akses jalan. Karena semua lewat laut ya. Kalau ombak besar nggak bisa masuk. Nggak bisa. Bahkan berapa kali yang tenggelam itu. Pupuk. Artinya ini memang perlu menjadi PR juga ini, akses jalan ke Pegatan ini ya. Terima kasih Pak Haji. Bisa sambil minum-minum biar tidak terlalu tegang. Karena kita masih pembicaraan santai, biar Pak Haji bisa menyampaikan hal-hal yang memang menjadi dilema ataupun
polemik di desanya Pak Haji. Oke, izin sambil minum-minum kita. Silakan. Iya. Lanjut kita Pak Haji. Untuk pelaksanaan program Pak Haji yang tadi ada menyampaikan bahwa untuk swasembada pertanian, terutama di dalam pertanian padi ini, di sana ada berbagai macam varietas atau berbagai macam jenis. Itu untuk teknik tanamnya itu bagaimana tuh? Apakah memang dipandu oleh PPL secara langsung atau memang di sana sudah ahli semua nih? Begini Pak, jadi PPL kan terbatas. Ya. PPL terbatas, tapi di sana untuk penanaman itu ada 2 sistem. Satu sistem tabela, arti Tabela. tabur benih langsung. Wah, tabela itu ya? Tabela. Tabela. Tabela itu kalau bahasa Daiknya tua. Oh, iya. Muda. Muda, kami bilangnya. iya, muda. Terus ada Muda tapin. dan cantik gitu ya? Yang sistem satunya sistem Iya, tapin. iya. Artinya tanam pindah itu diurit dulu, umur sekian baru ditanam kembali. Bahasanya itu apa? Tapin, tanam pindah. Oh, tapin. Tapi tapin itu 1 kuintal, maksudnya 1 hektar, kita paling memerlukan 10 sampai 15 kilo per bibit itu ya? Tapi kalau kita sistem Tabela, tabela itu kita memerlukan 2 sak, Pak. 2 sak. Jadi maksudnya 2 sak itu kan 1 kuintal. 1 kintal. Pemborosan di bibit, tapi di tenaga kerja Enteng. bisa dikerjakan 2 orang. Oke. Tapi kalau kalau- sistem tabur gitu ya? Ya, tapi kalau Jadi artinya jarak tanamnya itu tidak menentu. iya dia tumbuh nanti Pak, tumbuh. tumbuh. Ya. Namanya kan ditabur. Tabur. Tanam pindah. Kerennya kan tapin, maksud saya Tabur. bukan. Tabela. Tabela, kerennya Ya. tabela. Itu yang 3 hektar biar 2 orang ngerjakan bisa selesai dalam 1 hari. Tapi kalau yang sistem tanam pindah, maksudnya yang kita cabut langsung ditanam kembali itu memerlukan rata-rata itu paling nggak 50 mak-mak itu. Mak-mak yang biasanya mak-mak yang nanam itu. Nah, jadi mereka sambil bersenda gurau itu untuk dan hasilnya bagus tanam pindah juga. Ibu-ibu itu ya? Iya, mak-mak ibu-ibu. Jadi yang tanam sini dulu, baru nanti dipindah. Itu diurit namanya. Oh, Bahasa diurit namanya. orang sana kan uritan, orang Jawa uritannya baru dipindah. Baru dipindah. Iya. Oke. Itu dikerjakan ibu-ibu. Kalau tabela itu tadi gimana? Kalau tabela itu tuh tabur benih langsung. Apakah setelah ditabur itu dibiarkan sampai panen Iya. atau bagaimana? Begini, kalau tabela kan sebelum ditabur itu bibitnya direndam dulu 2 hari. Direndam dulu, baru dikeringkan. Itu nanti belum tentu bagus, ada burung, tikus. Jadi ada istilahnya dipandah, kalau bahasanya tambal sulam. Jadi umur 20 hari, setelah umur 20 hari sebelum pemupukan nanti kita lihat yang mana yang pertumbuhannya kurang ya, yang mana pertumbuhannya kurang itu nanti kita ambil yang tebal. Bahasanya di sana itu dipandah. Dipandah. Bahasa kita ditambal. Ya. Tambal sulam. Tambal sulam. Ya. Oke. Jadi kadang-kadang tidak dipandah, tidak ditambal sulam, kadang-kadang tapi kebanyakan ditambal. Tambal Karena ada sulam. tikus, ada burung. Jadi Oke, untuk hama tikusnya sendiri pengaruh ke sana? nah, justru ini tikus ini tidak bisa diberantas sama sekali. Tidak bisa diberantas. Sudah diracun, sudah di apa, tapi dia tetap ada. Tapi kalau kita sistem tapin kan tidak ada tikus nanti kecuali dia bunting. Ya, Makanya kalau malainya pun nanti bagus yang ditanam daripada yang ditabur. Malai tangkainya itu. tangkainya. Pertumbuhannya bagus yang Pertumbuhannya bagus ditanam. bagus ditanam. Jadi lebih kalau jumlah kualitas jumlah produksinya Termasuk hasil produksi tinggi yang ditanam. tinggi yang ditanam Iya. ketimbang yang tabela tadi. Iya, Berarti cuma tabela itu hanya menghemat menghemat tenaga kerja Iya. saja. Tapi untuk tetap pemborosan kepada bibit Iya. dan hasil produksinya masih Masih lebih banyak tinggi yang tapin. tabir. Iya. Oke, karena tertata ya. Tertata, Oke, rata Pak. tertata. Mudah pemupukan, pemeliharaan dan sebagainya. Ya. Oke. Pak Haji, untuk di desa Kampung Keramat sendiri, selain daripada pertanian dan lain itu, untuk dari segi perikanannya ada juga dari masyarakat sana. Oh, ada masyarakat kita sebagian kerja perikanan laut. Perikanan dan darat, laut, ya. Perikanan darat ada? Ada Ada juga. Jadi perikanan laut, darat. perikanan darat. Ya.
Berarti Sungai Katingan itu kan saya anggap perikanan darat juga. Oke. Karena apa, di wilayah kita itu memang potensi sekali untuk perikanan, terutama perikanan yang ada di darat-darat di kolam-kolam itu. Kolam-kolam itu ya, Iya. BJ. BJ. Iya. Kalau tambak-tambak intensif nggak ada? Tidak ada. Tidak ada. Tidak Jadi ada. BJ, dan itu BJ itu tergantung daripada cuaca. Iya. Kalau air banjir, nanti kalau surutnya ikannya banyak. Gitu Iya. ya. Oke, itu BJ. Dan perikanan laut, mereka nelayan laut, mereka menggunakan klotok Klotok. ke laut, nangkap ikan di laut ya. Iya. Oke, pasarnya kemana saja kalau mereka itu? Nah, justru ini kita untuk pasaran ini di Pagatan itu ada bakulan. Tapi kemarin waktu kami menjabat camat, sudah kami sampaikan waktu kan Dinas Pertanian Perikanan kan masih di provinsi. Gabung, ya. Jadi kita hanya jadi penonton karena distribusinya untuk itu kan tidak dipungut. Oke. Jadi untuk PAD kita dari sektor itu Tidak ada. Tidak ada. Karena apa? Kemarin saya tanya payung hukumnya tidak ada. Oke. Payung hukum untuk memungut itu, sehingga kita hanya Tidak melihat yang memungut bahkan Pemko, pemerintah kota. Banjarmasin. Jadi hasil ini dibawa ke Banjarmasin, terus yang memungut hasilnya justru pemerintah kota Banjarmasin. Karena kan truknya langsung masuk ke kapal. Nah ini. Berarti dari perikanan laut yang ada di Pagatan sana, mereka jual ikannya ke Banjarmasin. Ini contoh Hadi kan Mas Hadi itu sebagai pengepul. Dia bawa ke Banjarmasin udangnya 5 ton. Ini kita hanya melihat tidak dipungut, sesen pun tidak ada pemungutan dari pemerintah kita. Karena apa? Jujur ini yang kemarin kami sampaikan waktu kami menjabat camat. Tolong ini PAD kita lepas. Ya mudah-mudahan katanya ini 2023 itu bisa kita pungut sehingga tidak lepas, Pak. Kita akan meningkatkan PAD. Karena apa? Yang memungut barangnya dari kita, yang memungut PAD-nya malah orang luar. Daerah luar. Walaupun kita karena tahu. tidak ada perda yang mengatur Iya. itu. Ya. Oke. Jadi ya saya tanya pengepulnya kemarin kami siapa cuma Membayar. enggak mengambil yang membayar itu kalau ada dasarnya. Oke. Karena dasar hukumnya sampai sekarang jujur belum ada. Jadi loss saja itu. Loss. Jadi menjadi pertumbuhan ekonominya di kabupaten lain. Ya. Ini mereka Provinsi sendiri lain. yang bilang kami bayar di sana lah. Udah aja saya bilang gitu. Oke. Berarti dari sektor perikanan juga pun luar biasa, tapi sayangnya tidak dikelola secara administrasi oleh Kabupaten Katingan. Semoga saja ini yang disampaikan Pak Haji didengar oleh teman-teman ataupun rekan-rekan kita yang ada di Kabupaten Katingan, dan bersama-sama dengan DPRD-nya bisa membuat perda terkait tentang PAD Masalahnya di gini, perikanan. Pak. Perikanan ini kan sekarang kan diambil oleh provinsi. Masalahnya ditarik ke provinsi. Mungkin kabupaten kan. Oke. Kan sekarang Jadi dinas perikanan sekarang tidak ada lagi di Kabupaten Katingan. tidak ada kan? Jadi tarik semua ke provinsi. Iya, aset-aset yang ada Oke, di sana. semoga saja dengan adanya hal ini yang disampaikan oleh Pak Haji, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Iya. bersama-sama dengan DPRD-nya membuat perda terkait tentang bagaimana sih untuk penarikan PAD di sektor perikanan. Karena kita punya TPI Pak di sana Pak. TPI-nya besar sekali. TPI-nya besar sekali, pabrik esnya ada nggak? Semua pabrik es ada, semua tidak difungsikan. Tidak difungsikan. Karena itu menjadi aset provinsi. Oke. Di sana ada pabrik es, ada juga air mineral, perumahannya lengkap, tapi tidak difungsikan sama sekali. Belum difungsikan. Tapi penjaganya ada, sudah difungsikan. Oh, sudah difungsikan. Cuma tidak maksimal. Tidak. Kemarin kalau kabupaten, waktu kabupaten maksimal jalan, tapi sekarang enggak. Oke. Yang menjadi kendala apa menurut Pak Haji? Yang menjadi kendala karena sekarang tempat penjualan ikan itu di TPI yang dulu ya di Ujung Tajur namanya. Itu bisa Yang Selat Jeruju itu ya? Bukan Ujung Tajur, Pak. Ujung Tajur. Sekarang posisi TPI di Selat Jeruju. Bisa kita fungsikan itu, kita pusatkan di sana. Tidak boleh lagi jual beli ada di luar daripada TPI. Di luar TPI. Nah, Oke. ini. Karena daerah pelelangan ikan pun harusnya di situ. Ya? Iya. Berarti ini tinggal ditertibkan saja. Kalau ini kan sekarang kan masih Pak Bakulan kan jual beli masih, tapi bukan di sana. Bukan di TPI. Di Muara Katingannya. Oke. Di Muara Katingannya. Pernah tidak sementara Pak Haji dulu menjabat sebagai camat menegur dan mengarahkan mereka agar tetap untuk melakukan pelelangan ikan atau jual beli ini di
TPI. Bukan wewenang kami, Pak. Oh, Jadi, tidak ada kewenangan. Tidak ada wewenangan untuk Oke, itu. Karena dari kecamatan tidak diberi kewenangan untuk Iya, itu ya. bukan. Oke. Ya semoga saja didengar semua bisa ditingkatkan PAD Ya. untuk wilayah Kalimantan Tengah. Ya. Oke. Pak Haji, menarik sekali perbincangan dengan Pak Haji Surya yang hari ini jauh-jauh datang dari Pegatan, perjalanan yang hampir 1 hari baru bisa di sini sampai di sini. Ini sangat luar biasa. Kita beri apresiasi kepada Pak Haji Surya untuk nih. Ya, Pak Haji, untuk closing statementnya Pak Haji, mungkin ada hal-hal yang menurut Pak Haji sangat penting yang bisa disampaikan di podcast ini. Silakan Pak Haji sampaikan terkait tentang apa yang ingin Pak Haji utarakan. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulan kami begini, harapan kami yang pertama, ini harga gabah ya sudah bagus. Ya. Harga gabah yang kemarin anjlok mencapai angka 2,8 sampai 2.800.000 sampai 3 juta per ton sekarang, karena ada pengusaha dari Banjarmasin kemarin masuk, Pak Haji Kaspul, sehingga sekarang di angka stabil. Oke. 4,5 sampai 4,8 ya, mudah-mudahan ini nanti bisa meningkat. Oke, alhamdulillah. Ya, Amin. yang kedua ini kota pupuk. Oh, pupuk. Kota Ya. pupuk untuk kita yang jumlahnya sekian ton itu nanti mudah-mudahan bisa ditingkatkan. Oke. Ya, itu harapan kami, dan memang harapan seluruh masyarakat Kecamatan Katingan Kuala itu jalan tembus itu, mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh Bapak Bupati kita mudah-mudahan bisa terrealisasi. Ya. Nah, mudah terrealisasi dalam waktu yang akan datang lah, mulai sekarang yang akan datang. Itu harapan. Amin, amin. Oke. Semoga saja bisa cepat terrealisasi. Iya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Haji. Perbincangan kita hari ini sangat luar biasa dan kami apresiasi atas perjalanan yang menempuh jarak berjam-jam, bahkan hampir 1 hari penuh ini. Iya. Oke. Demikian pemirsa bincang-bincang kami dengan mantan camat Katingan Kuala yang lebih kurang 5 tahun, sekarang menjabat jadi kepala desa Kampung Keramat yang masuk dalam wilayah Kecamatan Katingan Kuala. Dan beliau ini juga adalah seorang tokoh di Desa Pegatan yang memang mempunyai banyak dan berbagai macam bidang usaha. Alhamdulillah hari ini beliau bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Lawyer Nusantara. Semoga saja apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat dan bisa menjadikan motivasi buat kita-kita semua. Maka untuk itu kita berikan aplaus kembali kepada beliau di penghujung acara podcast ini. Terima kasih Pak Haji. Semoga sukses dan bermanfaat. Amin. Terima kasih. Ya.